Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawir Barumun Nasution, guru agama Islam, unit kerja SDN 0507 Latong, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sekaligus mahasiswa PPB dalam jabatan Kementerian Agama Islam BED 2 tahun 2024. LPTK Universitas Ar-Raniri Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek lapangan PPL 1 RPP 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita memulai literatur nasionalisme yang akan dipimpin anak kami. Mari silakan maju ke depan, pimpin. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan memulai literatur religius yang akan dipimpin anak kami. Siapa? Ya, silakan maju. Ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Ya, silakan anak kami Maktupai, silakan. Ya, pimpin doa. Terima
anak-anakku semuanya, Bapak lihat semangat-semangat ya. Mukanya ceria-ceria. Baik, sebelum kita belajar, Bapak akan absen dulu anak-anak kami semua. Yang Bapak sebutkan namanya bilang hadir ya, katakannya. Baik. Ardiansa Sodomoran Siregar, Aisyah Nasution, Alfia Jahra, Asril Fauzi Nasution, Dengan Halamuan. Baik, semuanya Bapak lihat hadir ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran yaitu adalah pendidikan agama Islam. Yang materinya pada kesempatan kali ini adalah apa? Kisah keteladanan Rasulullah SAW, yaitu kisah Fathul Makkah. Jadi nanti setelah kita mempelajari kisah Fathul Makkah, anak-anak kami peserta didik mampu menjelaskan pengertian peristiwa Fathul Makkah dengan baik dan benar. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita? Yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Makkah dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik mampu membuat mengambil nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam kisah Fathul Makkah dengan baik dan benar. Baik anak-anakku semua. Nanti Bapak akan membagikan kalian beberapa kelompok. Kemudian kita nanti sama-sama mengamati video tentang kisah Fathul Makkah. Di situ nanti anak-anak kami Bapak akan berikan tugas. Apa tugasnya? Yaitu mendiskusikan tiap-tiap kelompok tentang informasi yang ada kita amati atau kita simpulkan dari kisah Fathul Makkah. Setelah itu baru anak-anak kami nanti mempresentasikannya satu per orang atau satu tulisan dari tiap-tiap kelompok. Apa kisah keteladanan kisah Fathul Makkah ini? Kisah Fathul Makkah ini anak-anak kami pernah nggak membuat perjanjian? Pernah nggak? Pernah nggak membuat perjanjian? Ya, perjanjian baik dari orang tua sama orang tua, baik perjanjian sama kawan, baik perjanjian sama siapa saja. Karena apa? Fathul Makkah artinya apa? Fathul Makkah? Fathul Makkah adalah artinya pembebasan kota Mekah. Apa Fathul Makkah? Pembebasan kota Mekah. Ya. Fathul Makkah ini dilatar belakangi apa? Apa penyebabnya ini? Penyebab kisah Fathul Makkah ini adalah apa? Pelanggaran perjanjian kaum kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya. Jadi kaum kafir Quraisy melakukan penyerangan terhadap Bani Musa yang berada dalam perlindungan Nabi Muhammad SAW. Penyerangan tersebut dilakukan oleh atas perintah Bani Bakar. Sedangkan Bani Bakar selama ini sudah lama mereka bermusuhan dengan kaum Khuz'ah. Maka oleh sebab itu mereka meminta kaum kafir Quraisy supaya menyerang Bani Khuz'ah. Jadi mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya, ayo sama-sama kita mengamati dari video yang akan Bapak tampilkan di depan ya.
Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Baik, sudah anak-anakku semuanya. Jadi dari kisah Fathul Makkah yang anak-anak kami kita tonton bersama, maka anak-anak kami akan Bapak bagikan tugas, yaitu berupa diskusi kelompok, ya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, mana kelompok 2? Kemudian kelompok 3, kemudian kelompok 4. Baik anak-anakku semuanya, silahkan didiskusikan informasi tentang kisah Fathul Makkah yang kita amati bersama. Oke, silakan kerjakan. Ya, silakan diskusi bersama. Ya. Diskusi bersama. Ya. Diskusi bersama. Baik. Ya, silakan dikumpulkan informasinya, dibuat satu rangkuman. Nah, supaya nanti sama-sama salah satu dari kelompok bisa mempresentasikannya ke depan. Baik. Sudah siap? Sudah, Pak. Anak-anak kami sudah siap? Sudah, Pak. Baik, kalau begitu anak-anak kami, ya, Bapak akan panggil satu persatu utusan dari tiap-tiap kelompok untuk membacakan hasil dari diskusinya ke depan untuk dipresentasikan. Baik. Kelompok mana yang mau maju duluan? Angkat tangan. Yang mau maju duluan? Ya. Kelompok 1, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Dampak Fathul Makkah. Makkah menjadi pusat Islam. Setelah dibebaskan, Makkah menjadi kota yang sangat penting dalam sejarah Islam. Menjadi pusat ibadah bagi umat Islam dan tempat Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Penyebaran Islam. Pembebasan Makkah membuka jalan bagi penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab dan bahkan ke luar jazirah Arab dalam waktu yang relatif singkat. Banyak suku dan kelompok yang sebelumnya memusuhi Islam mulai menerima ajaran Islam. Baik, tepuk tangan dulu untuk anak kami Abdul Faiz. Ini adalah hasil dari presentasi kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi yang sudah. Oke, selanjutnya kelompok mana yang sudah bisa angkat tangan? Kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Anak kami Ernita, ya silakan maju ke depan.
Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Selanjutnya anak kami yang sudah siap dari kelompok yang belum tampil, angkat tangan. Kelompok berapa? Ya, silakan anak kami Raisa untuk maju ke depan. Oke. Baik, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok yang terakhir adalah kelompok 4. Ya, silakan anak kami Asli maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari Fatul Makkah. 1. Kesabaran dan keteguhan dalam dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kesabaran luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan baik sebelum maupun sesudah peristiwa Fatul Makkah. 2. Kebijaksanaan dan pemaaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri musuh-musuhnya. Setelah Makkah dibebaskan, menunjukkan pentingnya sikap pemaaf dan mengedepankan perdamaian. Baik, tepuk tangan dulu untuk anak kami Asli. Baik, hasil presentasinya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Apa Cemo sangat bagus-bagus ya. Memang semuanya sama-sama menyimak dari kisah Fatul Makkah. Selanjutnya anak kami, ini pertanyaan untuk anak kami yang lain. Siapa yang bisa memetik pelajaran dari kisah Fatul Makkah? Siapa namanya? Ya, anak kami Nazrul, silakan. Ya, pengampunan Rasulullah SAW mengampuni musuh-musuhnya yang telah menghinanya. Jadi yang pertama Rasulullah itu adalah pengampun. Walaupun ada musuhnya, dia tetap mengampuninya. Oke, selanjutnya anak kami, siapa lagi yang bisa mengambil pelajaran dari kisah Fatul Makkah? Oke, silakan. Ya, perjuangan dalam menegakkan keadilan. Ya, Rasulullah dengan tidak pantang menyerah untuk memperjuangkan keadilan. Selanjutnya siapa lagi? Oke, anak kami Reza, silakan. Ya, dengan keyakinan kita dan doa kita kepada Allah, kita akan mampu menyelesaikan tantangan sesulit apapun. Baik, anak-anak kami semuanya, ya, kesimpulan daripada kisah keteladanan Fatul Makkah adalah apa? Kisah keteladanan Rasulullah Yang pertama, kita semuanya harus sabar dan ikhlas dalam berjuang. Seperti yang diperlakukan oleh Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam perjuangan, baik itu perjuangan fisik maupun dalam menghadapi kesulitan di hidup. Sesulit apapun kita, jangan kita menyerah. Keberanian dan ketangguhan Rasulullah dalam membebaskan Makkah menjadi contoh bagi kita dalam menghadapi rintangan. Kemudian kesimpulan dari kisah Fatul Makkah apalagi? Yaitu mengutamakan kedamaian dan pengampunan. Paham anak kami semuanya? Paham, Pak. Mungkin sampai di sinilah pembelajaran kita. Kalau ada pertanyaan, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Anak kami Pakcik, silakan pimpin doa ke depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Baik, silakan. Baik, mungkin pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita sudahi pelajaran kita dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.